Down itu pasti dari fisik pasti down kan. Berat badan itu waktu itu sampai 38 kilo kan. TBC itu dikategorikan penyakit menular ya. Jadi kita sebelum adanya COVID ini, saya sudah ngerasain yang isolasi mandiri itu sendirian di kamar, nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu istri, tempat makan dipisahkan segala macam kan, nggak bisa berinteraksi dengan orang-orang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Intersul. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang aktif dan bergerak di bidang tenaga kesehatan, di mana beliau ini merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit daerah yang ada di Lampung, Rumah Sakit Daerah Bina Bandar Negara Husada ya. Selamat malam Bung Cepri. Malam. Sehat Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah nggak gua tadi Bung rumah sakitnya Bung? Rumah sakit nggak salah. Kalau Bung Cepri mulai pindah ke sana kapan Bung? Kalau kita tenaga kesehatan baik administrasi maupun pelayanan dapat pemindahan itu di bulan Mei 2017. Oh berarti Bung Cepri pindah ke sana di 2017 itu ya? Iya, di bulan Mei ada waktu sekitar 4 bulan kita persiapan untuk launching pertama di bulan 9 itu. Jadi ada 4 bulan itu kita bareng-bareng persiapan untuk launching rumah sakit. Nah ada yang menarik sebenarnya ya sahabat Intersul. Karena kan kemarin sempat dengar cerita tuh Bung Cepri ada beberapa pasien yang kena COVID itu kan diberi obat herbal ya. Di obat herbal yang itu sebenarnya produk dari kawan kita juga yang aktif di bioenergi. Jadi dia menerapkan keilmuannya dengan membuat sebuah produk herbal yang fungsinya itu untuk pengobatan. Nah benar nggak Bung? Sebenarnya harus kita garis bawahi dulu. Oh iya, gimana ceritanya? itu bukan obat ya? Obat ya. Karena kalau kita sebut obat agak bahaya juga itu kalau disebut obat. Karena kan kalau obat kan sudah terlisensi, udah ada uji laboratorium, uji segala macamnya lah ya. Pada saat itu berdasarkan karena kan kita kan sering kumpul di Keilmuan ini ya Kak ya. Keilmuan ini ada mungkin waktu itu ada salah satu orang yang emang dia belajar keilmuan ini dan dia bisa mengaplikasikan keilmuan ini untuk menciptakan suatu produk yang bisa membantu bahasa bukan obat ya, jamu dia bisa membuat jamu itu atau produk herbal lah kita sebutnya Bung ya. Produk herbal dari segala macam herbal yang ada dijadikannya satu sehingga itu bisa membantu proses bahasanya penyembuhan lah ya waktu itu ya, penyembuhan pasien-pasien COVID ya. Ya salah satu manfaat dari keilmuan ini ya diterapkan seorang itu untuk membuat produk itu. Artinya keilmuan ini berubah menjadi suatu teknologi. Apa yang ngebuat Bung Cepri itu mungkin menemukan titik nyaman kok tertarik nih untuk selalu diskusi dengan Kak Imam tadi terkait terutama masalah keilmuannya ya. Apa yang ngebuat Bung Cepri? Sebenarnya itu pengalaman pribadi ya Kak. Saya dulu cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting nggak buat ngantuk. Itu 2014 ya. 2014 itu didiagnosa oleh dokter itu. Saya punya penyakit yang namanya TBC kelenjar. TBC kelenjar plus TBC paru. Jadi kadar tuberkulosis ya di dalam paru dan di kelenjar itu di sini ya. Itu tinggi ya? Ya, kelenjar tiroid ya di sini ya. Jadi di sini tuh leher itu besar. Waktu itu besar. Nah, waktu itu kita coba berobat ke dokter kan. Ya, kita ikuti apa anjuran dokter segala macam, obat yang dikasih kita minum segala macam.
Tapi di satu sisi karena kita belajar soal keilmuan ini, saya kan belajar soal keilmuan itu kan, akhirnya diskusi dengan teman-teman soal keilmuan ini, salah satunya sama Kak Imam kan, ya saya mencoba untuk ikut terapi di luar medis. Medis tetap, tapi terapi di luar medis juga jalan. Dalam arti bahasanya kalau di keilmuan kita itu kan sering ikut meditasi, sering di terapi dengan kawan-kawan di keilmuan ini yang punya kapasitas ya, yang punya kapasitas di atas rata-rata kan. Ya alhamdulillahnya ya berhasil sih, dalam tanda kutip. Misalnya untuk pasien normal itu pengobatannya sekitar 1 tahun, saya itu paling 6 bulan aja. Oh berarti sebenarnya berlatar belakang karena pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi, jadi pernah di treatment dengan Kak Imam tadi, Iya. dan alhamdulillah sembuh. Akhirnya tertarik untuk terus belajar dan diskusi terkait keilmuan ini. Iya, karena saya merasakan sendiri efek dari keilmuan ya, dari keilmuan ini. Setelah saya sembuh itu ya intens kita diskusi sama Kak Imam soal lebih ke soal kesehatan ya. Gimana caranya keilmuan ini yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kesehatan. Sebenarnya di situ sih. Yang tadi kan sempat terapi juga tuh dengan Kak Imam juga. Tapi pas saat proses terapi itu kan obat-obat yang secara medis tetap dikonsumsi juga ya? Iya dong. Jadi medis jalan, terapi bioenerginya jalan. Jadi kalau di medis itu kalau saya itu konsumsi obat setiap hari kan minum obatnya nggak boleh putus kan. Jadi minum obat terus. Tapi di samping itu terapinya sama Kak Imam tetap jalan. Nah di terapi bioenergi yang itu kan ada beberapa macam model ya. Meditasi pernah. Terus proses apa ya? Bahasanya itu digaung di penyakitnya. Iya, jadi menstrukturisasi energi yang di sekitar tubuh. Terus ditambah juga konsumsi minotum itu. Oh, efek yang Bung Jepri rasain sendiri ketika proses terapi itu gimana? Kalau ketika terapi itu ya alhamdulillahnya di badan ya seger. Jadi kalau kita bicara soal energi kan posisi sakit saya dulu itu kan karena imunitas yang berlebih, yang rendah. Imunnya rendah. Kenapa bisa terjangkit TBC itu kan rata-rata imunitasnya rendah karena virus itu bisa menguasai tubuh kan. Nah artinya imunitasnya itu yang harus dipush sebenarnya supaya tubuh ini dengan kecerdasannya sendiri bisa melawan virus atau bakteri yang ada dalam tubuh. Oh berarti sebenarnya dari treatment itu tadi dia merestrukturisasi jaringan yang ada di dalam tubuh sehingga daya imun yang ada di tubuh Bung Jepri itu dia bisa meningkat dan akhirnya dia bisa melawan virus yang di tubuh Bung Jepri tadi itu. Garis besarnya gitulah Bung ya. Kalau yang itu kan lebih paham Bung Jepri karena kan yang di bidang kesehatan Bung Jepri. Kalau kita kan misalnya latihan ngejurus, meditasi segala macam kan mengumpulkan energi ya, power ya. Nah, pada saat itu saya itu belum latihan yang intens ya Kak, baru berapa bulan ya. Tiba-tiba sakit kan. Akhirnya di terapi sama Kak Imam itu bahasanya itu support energi. Jadi ketika saya disupport energi itu ya di tubuh itu rasanya tadinya lemes jadi segar. Cuman mungkin kalau kita bicarakan sama orang awam ya pasti kan berpikirnya kan ini pasti praktik perdukunan ya, nggak dipegang kok tiba-tiba segar kan, dari lemes tiba-tiba segar kan. Secara kasat mata tak terlihat kan, secara kasat mata tak terlihat, tapi secara rasa dia sangat mempengaruhi. Kalau secara ini ada kerasa nggak Bung? Kan kalau secara badan seger tuh tadi. Nah tapi
pas proses mungkin proses terapinya, transfer energinya itu ada yang langsung kerasa di tubuh fisik atau itu enggak? Kalau terasa itu di tulang belakang ya. Dia dari tulang belakang, dari cakra bawah itu dia masuk naik ke atas, dia seluruh tulang belakang dari bawah sampai atas itu panas. Kalau panas itu kan kalau di bahasa kita ya, di keilmuan itu kan adanya masuknya energi kan lewat bawah ya, lewat cakra dasarnya ya. Masuknya situ, jadi support energinya lewat situ. Nah jadi dari tulang belakang itu kan ya kalau di medis ya sumbernya kan emang dari tulang belakang ya, dari tulang belakang nanti disebarkan ke seluruh tubuh kan. Tapi kalau ekor itu tulang belakang juga bukan, Bung? Apa itu? Kan kalau di keagamaan kan dia yang nantinya tulang sulbi ya, itu posisinya sama di itu. Sama di bawah. Oh, berarti memang kalau dikaitkan dengan masalah keagamaan dia berkaitan dengan tulang sulbi, tulang ekor tadi. Tapi kan kalau di keilmuan itu dia dengan cakra dasar. Kalau secara medisnya berarti dia ada korelasi juga, Bung ya? Iya. Jadi lewat dasar itu tadi, kemudian dia melalui rambatan tulang belakang ke atas, dia sampai di bagian cakra atasnya juga. Rasanya itu. Kerasanya kalau sampai ke cakra mahkota ya. Kalau ke cakra mahkota dia nggak terasa, dia terasa itu selesainya di belakang cakra tenggorokan karena tadi kaitannya dengan kelenjar itu tadi ya. Jadi kan memang kalau ini kan dia ada kaitan dengan masalah tiroid tadi, dia dengan cakra tenggorokan. Biasanya ada korelasi dengan masalah pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi Bung Jepri pernah ngerasa sampai down nggak, Bung, waktu didiagnosa sakit itu tadi? Down dari sisi apa nih? Dari sisi mungkin fisik atau dari mental, psikologis? Kalau down pasti. Down itu pasti, dari fisik pasti down kan. Berat badan itu waktu itu sampai 38 kilo kan. Pas diponis itu ya, di diagnosa itu sampai 38 kilo untuk berat badan. Tapi itu aktivitas tetap bisa ya? 38. Aktivitas masih, tapi kalau aktivitas masih, mobilitas masih, tapi secara tampilan fisik ya langsung nyusut 38 kilo. Secara psikologis pasti kena, karena pada saat itu kan TBC itu dikategorikan penyakit menular ya. Jadi kita sebelum adanya COVID ini, saya sudah ngerasain yang isolasi mandiri itu sendirian di kamar, nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu istri, tempat makan dipisahkan segala macam kan, nggak bisa berinteraksi dengan orang-orang kan. Pada saat awal-awal kena itu, karena awal-awal kena itu kan posisi badan kan lagi lemah-lemahnya, terus kalau mau kita menularin orang itu lagi tinggi-tingginya kalau lagi awal-awal itu. Jadi harus diisolasi mau nggak mau. Ya sama aja kayak di penjara sendirian kan. Nah itu kan termasuk ya apa ya, kayak sekarang psikis juga kali ya, karena kan menyendiri kan. Iya. Yang memotivasi Bung Jepri untuk tetap berobat kemudian mau sembuh itu apa, Bung? Keluarga, kata kepikiran istri, anak segala macam dan lain-lain kan. Sebenarnya itu memotivasi untuk bisa sembuh. Dan alhamdulillahnya pada saat itu saya sudah kenal dengan komunitas ini, keilmuan ini pada saat itu. Jadi tempat untuk diskusi, untuk tukar pikiran itu ada. Minimal menjaga kesehatan pikir. Nah, boleh di-share nggak, Bung, penyebab dari penyakit Bung Jepri itu sendiri? Jadi kan harapannya kawan-kawan Intersoul yang menyimak juga bisa ambil hikmah atau pembelajaran ya, supaya nggak terkena juga. Itu penyebab awalnya dulu kan apa? Sebenarnya penyebabnya itu kalau saya pribadi ya, merasa kenapa saya bisa terkena itu sebenarnya yang pertama pengalaman hidup. Terus pengalaman hidup dan pola hidup ya. Pada saat itu pola hidupnya agak kurang baik, agak berantakan. Ya mungkin gara-gara itu. Berantakannya apa spesifiknya? Rokok, minuman, sebenarnya bukan itu. Bukan karena itu, begadangan. Pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu itu kayak gitu. Jadi situasinya
tidur itu selalu pagi. Mm. Jam 5 tidur, bangun sore. Begitu terus selama mungkin ada 2 tahun atau 3 tahun ya. Begitu, jadi begadangan terus. Jadi nggak pernah kena sinar matahari. Tidurnya pagi-pagi terus ditambah lagi dengan psikologis yang nggak menentu, stres, banyak masalah dan lain-lain itu. Sebenarnya yang lebih membuat saya, mungkin hampir semua orang ya, stres dan faktor pikiran itu yang paling menonjol untuk membuat orang itu sakit. Oh, berarti kuncinya di pikiran. Iya, sebenarnya kalau menurut saya ya, kuncinya itu kesehatan itu ada di pikiran. Nah, Bung Jep boleh berbagi nggak? Jadi kan dari pengalaman sakit Bung Jepri tadi, kemudian mendapatkan serangan psikis, harus mengisolasi diri, kemudian treatment sampai akhirnya mengenal dan menggali lebih dalam terkait masalah keilmuan bioenergi melalui RTD itu tadi. Nah, boleh berbagi nggak Bung hikmah yang Bung Jepri dapatkan terkait pembelajaran keilmuan ini? Kalau saya pribadi ya Kak ya, alhamdulillahnya saya bisa ketemu sama komunitas ini. Bisa ketemu orang-orangnya, bisa ketemu komunitas ini, sedikit banyak belajar soal konsep keilmuan ini ya. Salah satu yang membuat saya tertarik itu kan salah satunya adalah pengalaman hidup yang membuat, menurut saya ada bagian penting dari keilmuan ini yang membuat diri saya menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat kan, dari sakit menjadi sembuh segala macam, dari kehidupan saya yang tadinya mungkin ya kata orang berantakan, akhirnya sedikit banyak mulai tertata menjadi rapih ya, walaupun belum sampai sekarang juga ya belum baik juga, tapi kan proses itu kan tetap berjalan ya. Nah, salah satu keuntungan saya bisa kenal di keilmuan ini kan kita bisa ketemu banyak orang dari semua unsur ya. Nah, terus yang diajarkan di keilmuan ini kan, kalau pertama dulu kan saya kan belajarnya kan yang dijelasin kan salah satunya kan soal paradigma berpikir kan. Nah, paradigma berpikir itu yang membuat mindset berpikir saya berubah. Artinya kan kenapa saya bisa bilang pikiran itu penting bagi kesehatan, karena emang pusatnya ada di pikiran kan. Nah, pikiran kita yang bisa mengontrol tubuh kita. Seluruh elemen tubuh ini bisa dikontrol oleh pikiran. Ketika pikiran memerintahkan tubuh untuk A, tubuh juga A kan gitu kan. Semua yang ada di dalam tubuh ini, baik dia organ, bakteri ataupun apapun itu, ketika pikiran kita baik, secara otomatis tubuh menjadi baik. Oh, berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kita tetap sehat, psikologi kita tetap oke, itu kan dengan cara kita merubah paradigma berpikir kita dulu ya. Nah, kemudian ketika paradigma berpikir atau mindset kita itu sudah berubah, kita mencoba untuk mencari komunitas yang memang itu bisa membawa arah lebih baik untuk pikiran dan tubuh kita juga. Karena kan memang waktu itu kita pernah bahas juga Bung Jep. Jadi salah satu cara untuk kita memperbaiki aura yang ada di kita itu memang dengan cara berinteraksi dan selalu berbicara hal-hal yang positif. Karena dengan begitu akhirnya kita akan mendapatkan muatan yang positif juga, dan akhirnya struktur aura atau inner beauty yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih baik juga. Nah, kayak gitu Bung ya. Salah nggak Bung? Kira-kira begitulah Kak. Gitu ya. Itu baru berbicara soal pemikiran ya kan, soal konsep berpikir ya. Karena kan di keilmuan ini yang saya dapat pada saat itu ya, waktu awal-awal kita sama Bang Faisal itu kan, kan metode latihannya itu kan ngejurus, meditasi dan berdiskusi. Kalau ngejurus kan sebenarnya kan kita pakai konsep ya kayak tenaga dalam gitu ya. Jadi secara fisik juga kan kita dapat sehatnya ya. Kalau pakai ngejurus itu. Meditasi pun begitu kan. Meditasi lebih ke
merestrukturisasi energi kan ya. Dan memperhalus energi. Memperhalus energi. Kalau ngejurus kan emang kita ngumpulin energi kan, power segala macam. Nah, berdiskusi kan untuk menambah pengetahuan segala macam. Nah, saya dapat itu ketika sakit dulu, sering-sering keliling di anggota komunitas segala macam, sering ngobrol tanpa harus kita formalitas terapi. Dengan kita berinteraksi, ngobrol dan lain-lain itu juga secara nggak langsung menterapi diri saya sendiri. Kan, ya mungkin pancaran energi dari seseorang itu kan mempengaruhi energi sekitar kan. Iya, ya pada dasarnya sebenarnya ketika kita interaksi pun kayak saat ini nih, saat ini kita podcast kan itu ada interaksi energi antara saya dengan Bung Jepri juga. Makanya ketika orang itu dia memiliki pancaran energi yang positif, dia selalu berpikiran positif, kemudian berdiskusi hal yang positif, itu kan energi kita pun akan berinteraksi secara positif juga. Makanya itu mungkin yang dirasakan Bung Jepri tadi menjadi salah satu metode untuk penyembuhan Bung Jepri. Nah, kalau yang dari sepintas yang dijelaskan Bung Jepri dari pengenalan awal tadi kan ada masalah ngejurus, meditasi, dan diskusi. Jadi sebenarnya dia merupakan kayak paket lengkap juga Bung ya. Iya. Paket lengkap, jadi dari ngejurus tadi itu bisa melatih tubuh fisik dengan mengumpulkan power juga, dan di situ kan otomatis keluar keringat. Dan itu proses detoksifikasi juga ya. Jadi dia termasuk mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Kemudian ketika kapasitas power itu sudah terkumpul, dia dilanjutkan dengan proses meditasi yang pada dasarnya itu pun untuk memperhalus kapasitas energinya. Dan dia melatih cakra-cakra di bagian atas itu tadi. Ditambah dengan diskusi, artinya kualitas berpikir, paradigma berpikir, dan konsep berpikir serta wawasan kita akan selalu berkembang. Dan mempengaruhi energi sebenarnya kayak. Ketika referensi yang kita dapat dari diskusi atau dari membaca atau bertanya ke orang, semakin banyak informasi yang kita dapat kan mempengaruhi energi yang ada di sekitar tubuh kan. Ya kata Kak Tommy tadi itu memperhalus energi kan. Ya kapasitas energi orang kan berbeda-beda juga. Tergantung dia latihan kah atau berdiskusi kah kan. Kalau dia latihan kan ngejurus, yang dikumpulin kan energi kan. Kalau dia diskusi atau membaca kan dikumpulin kan referensi. Nah, semakin bagus referensi, semakin sering latihan ya semakin bagus sebenarnya. Nah, terakhir nih Bung, apa yang Bung Jepri dapatkan atau pahami terkait masalah konsep pengenalan diri ya, karena kan tadi kan kita bicaranya dari latar belakang pengalaman Bung Jepri, akhirnya proses paradigma berpikir, kesadaran. Jadi kan bicaranya adalah mengenali diri Bung Jepri itu sendiri. Nah, yang didapetin Bung Jepri setelah berlatih terkait masalah konsep pengenalan diri di keilmuan ini apa? Ya lebih paham aja kita soal diri kita sendiri ya Kak. Karena kan yang membuat itu kita bisa tahu diri kita sendiri itu kan banyak faktor ya. Salah satu pengalaman hidup, lingkungan, terus pengetahuan dan referensi. Nah, akhirnya dengan saya belajar di keilmuan ini kan akhirnya saya sedikit banyak tahu tentang diri saya sendiri kan. Diri saya ini butuhnya apa, tubuh saya ini butuhnya apa, terus pemikiran saya ini butuhnya apa. Nah, di latihan kita juga, di komunitas kita juga, di RTD ini kan setiap orang latihannya sama tapi outputnya pasti berbeda kan Kak? Kan itu kan output kan tergantung dari referensinya, terus pengalaman hidupnya kan. Semakin gila pengalaman hidupnya, mungkin semakin cepat dia mengenali diri karena terlalu banyak pengalaman yang dihadapi dia kan. Ya mungkin ya itulah salah satunya. Mantul. Thank you nih Bung Jepri untuk ngobrol santai kita malam ini, yang pasti banyak hal yang bisa saya dapatkan, harapannya juga kawan-kawan dan sahabat Intersol dapatkan juga terkait masalah pengalaman Bung Jepri tadi, bagaimana bisa sembuh dari penyakitnya, kemudian bagaimana cara Bung Jepri bisa memperbaiki paradigma berpikir dan proses pengenalan diri tadi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.